Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliarni dari kelas Kapal C1 Pagi akan mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ya, selanjutnya. Tujuan: dapat mengetahui konsep dari iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dapat mengetahui persyaratan dalam membentuk Islam kamil. Dapat mengetahui sumber-sumber teologis, histori, dan filosofis tentang iman. Dapat mengetahui cara membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan penyampaiannya. Selanjutnya. Muhyiddin Ibn Arabi pada abad ke-13 Masehi. Muhyiddin Ibn Arabi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian, Syekh Fadullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibn Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seorang haruslah mencapai insan kamil. Nah, apa itu insan kamil? Insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna citra Tuhan yang ada pada dirinya, tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan, yaitu 1. Tingkat insan kamil yang berarti mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. 2. Manusia beragam pada umumnya. Mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Menurut Abdul Karim Al-Jilli, ada 3 tingkatan yang menurut Abdul Karim Al-Jilli. Yang pertama, tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkatan menengah atau at-tawasud. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realistis kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan insan kamil pada tingkatan ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. 3. Tingkatan terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Nah, selanjutnya, menggali sumber teologis, histori, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur komponen ajaran dalam Islam. Nah, selanjutnya, hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam. Ada 3, yaitu ada 3 bagian dari unsur, ilmu, dan objek kajian. Nah, untuk unsurnya itu dalam unsur Islam, iman, ihsan. Ilmunya tuh syariat, akidah, akhlak. Objek kajiannya 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan bagusnya akhlak sebagai buah
dari keimanan dan peribadatan. Konsep manusia dalam Al-Quran. Ringkasnya, secara umum pembicaraan manusia tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yaitu dalam dimensi lahir dan batin atau dimensi jasmani dan rohani. Tentang konsep dimensi jasmani atau dimensi lahir dengan kata lain disebut tubuh atau badan, mungkin tidak terdapat perbedaan karena dimensi ini paling tampak di depan mata dan mudah diobservasi. Namun, dimensi rohani atau dengan sebutan lainnya dimensi jiwa, batin, hati, merupakan yang paling rumit, sehingga pemandangan filsuf dan sufi muslim pun terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Lanjut ya. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur dari luar dan unsur dari dalam. Unsur luar mencakup anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur dari dalamnya itu berupa hati, akal, hawa nafsu, dan hasrat. Secara ringkas, Al-Ghazali dalam Ottoman 1987 31-33 menyebut beberapa instrumen, yaitu yang pertama panca indera, kedua akal, ketiga nur ilahi. Selanjutnya, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibn Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yaitu memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan untuk tidak menjalankan agamanya. Nah, untuk mencapai insan kamil, ada metode mencapai insan kamil. Yang pertama, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati. Dalam kata lain, itu seperti dapat hidayah, atau hatinya tergerak, atau pintu hatinya terketuk untuk melaksanakan kewajiban yang sudah seharusnya. Yang kedua, berniat sholat dengan sungguh-sungguh karena Allah. Ketiga, selalu menjalankan ibadah dan selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Keempat, saat melaksanakan sholat, hati menjadi tentram dan dapat menjauhi kita dari perbuatan maksiat, keji, dan mungkar. Nah, di sini ada 7 macam nafsu sebagai proses taraki atau menaik. Nah, sebelum itu kita akan bahas apa itu taraki. Nah, taraki itu dapat diartikan sebagai perjalanan spiritual seorang hamba dalam upaya mendekati Tuhannya. Seperti itu ya, taraki. Nah, ada 7 macam nafsu dalam taraki tersebut. Nah, yang pertama itu nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini adalah jenis nafsu yang tingkatannya paling rendah. Nafsu ini cenderung menjerumuskan tuannya pada hal-hal yang negatif. Orang yang memiliki nafsu ini senang melakukan sesuatu yang membuatnya senang, tanpa mempertimbangkan hukum dan dampaknya. Yang kedua, nafsu lawamah.
Nah, di tingkatan selanjutnya dari 7 tingkatan nafsu dalam pandangan Islam adalah nafsu lawamah. Tingkatan nafsu ini lebih tinggi daripada nafsu amarah. Setelah melakukan kemaksiatan timbul rasa menyesal dalam hatinya. Terkadang ia berbuat kebaikan tapi ketika sedang lalai, ia kembali berbuat kejahatan. Poin positifnya, ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, nafsu mulamah. Orang yang berada pada tingkatan ini cenderung terasa berat dalam melakukan amal kebajikan. Bila ia berhadapan dengan maksiat, hatinya masih rindu dengan maksiat, namun ia masih bisa membayangkan nikmatnya surga dan pedihnya api neraka. Dia sudah mengenal berbagai macam penyakit hati seperti iri, dengki, syirik, dan lain-lain. Tetapi dia masih belum bisa melawan hal itu, dan ketika ia bisa menjaga hatinya dari perasaan yang tidak baik, di saat itulah ia naik ke tingkat nafsu selanjutnya, yaitu nafsu mutmainah. Nah, di nafsu mutmainah ini, sebagaimana telah disebutkan dalam tingkatan sebelumnya, orang yang berada pada tingkat nafsu ini senantiasa Allah jauhkan dari rasa cemas dan gelisah dalam menerima segala ketetapan dan keputusan yang sudah Allah tetapkan padanya. Jiwanya akan selalu merasa tentram dan sejuk bila melakukan amal kebaikan. Orang yang berada pada tingkatan ini dijamin akan masuk surga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr 27-30. Selanjutnya, nafsu radiyah. Sifat dari orang yang memiliki nafsu semacam ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu haram, menganggap yang sunnah itu wajib. Jika tidak melakukan kesunahan, ia merasa berdosa. Baginya takdir yang buruk sama saja. Dalam arti dia sudah menyerahkan hidupnya dan beribadah kepada Allah. Keenam, nafsu marliyah. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan sebelumnya, yaitu nafsu radliyah. Yang paling istimewa pada tingkatan ini adalah bahwa ia sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat mencintainya. Dia membuat Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan cara ia mengerjakan ibadah sunnah dan tidak melakukan dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Dan yang terakhir, nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh sekaligus tingkatan yang terakhir adalah tingkatannya para nabi dan rasul. Manusia suci dan sempurna yang terpelihara dari perbuatan tercela, dan Allah selalu mengawasi dan membimbinginya. Nah, untuk kesimpulan dari 7 nafsu ini, nafsu adalah keinginan. Nafsu cenderung selalu ingin bebas dari aturan. Dia adalah tuan bagi hasrat kita. Maka jadilah tuan yang baik dan bijak bagi nafsu kita. Jangan jadikan dia sebagai penyebab dari marahnya Allah pada kita. Dan ketika Anda sudah mengetahui 7 tingkatan nafsu, menurut pandangan Islam, mulailah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.